Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mirna Fatima. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Treacher-Collins Syndrome. Pendahuluan, sindrom Treacher-Collins atau disebut juga sindrom Francis-Wallen-Klein merupakan suatu penyakit genetik langka. Sindrom ini meliputi kelainan kraniofasial yang disebabkan oleh diskinesis jaringan di arkus branchial 1 dan 2. Diskinesis merupakan perkembangan organ abnormal pada masa embriologi. Sindrom ini pertama kali ditemukan oleh dokter spesialis mata dari Inggris, Edward Treacher-Collins, yang kemudian dipublikasikan dalam jurnal pada tahun 1900. Pada tahun 1949, Franceschetti dan Klein mengulas kembali paparan sindrom ini dan menyebutnya suatu disostosis mandibulofasial. Disostosis merupakan kelainan perkembangan tulang, terutama pada tahap osifikasi tulang. Etiologinya, sindrom Treacher-Collins disebabkan oleh kelainan pada kromosom 5q32 dan q33. Didapatkan mutasi jenis delesi pada gen TCOF1 atau Tracle Ribosome Biogenesis Factor 1 yang terdiri atas 26 ekson dan mengkode sebanyak 1411 protein asam amino yang disebut Tracle. Kadar ekspresi TCOF1 terbanyak ditemukan pada sel crest of neural folds dan arkus pharyngeal 1. Adanya mutasi delesi menyebabkan berkurangnya neural crest cell atau NCC yang berperan pada perkembangan embriologis daerah kraniofasial melalui transkripsi gen yang menghasilkan protein Tracle. Karakteristik klinis dari sindrom Treacher-Collins sangat khas dan berbeda dari sindrom lainnya. Hampir seluruh kelainan disebabkan oleh kelainan arkus pharyngeal 1 dan 2. Kelainan lain dapat meliputi beberapa organ, antara lain okular dan periorbital, aurikuler, zigoma, maksila, dan mandibula. Umumnya, pasien memiliki tingkat intelijensi normal, namun dapat dijumpai tuli ataupun anomali daerah genital. Karakteristik klinis dari sindrom tersebut ada okular periorbital, aurikular, zigoma, maksila dan mandibula, dan organ lain. Dari okular dan periorbital, dismorfisme bola mata disertai hipoplasia tulang zigoma dan bentuk elipsoid akibat hipoplasia zigoma dan kurang terbentuknya struktur dinding lateral bola mata. Bola mata tampak lebih menonjol. Prominensia bagian nasal dan maksila umumnya normal, namun pada beberapa kasus dapat ditemukan juga enophthalmos. Visura palpebra yang tampak tertarik ke bawah atau down slanting menunjukkan presentasi anti-mongoloid. Struktur jaringan lunak di sekitar mata umumnya hipoplastik atau kurang terbentuk. Bagian kelopak mata bawah sering tipis dan terdapat lakukan yang disebut koloboma. Selain itu, otot orbicularis oris dan kelenjar meibomian juga tidak dapat ditemukan. Pada karakteristik aurikular, gejala klinis yang menonjol adalah deformitas telinga eksternal, yaitu mikrosia bilateral atau anosia, disertai posisi telinga atau garis rambut lebih rendah pada 48% kasus. Selain itu, umumnya ditemukan stenosis atau atresia meatus auditorik eksterna. Membran timpani juga umumnya memiliki deformitas bentuk. Walaupun bagian dalam telinga secara morfologis normal, namun dari segi fungsi ditemukan tuli konduktif. Dan derajatnya dapat bervariasi pada setiap pasien. Pada karakteristik zigoma, kelainan struktur wajah tengah merupakan gejala klinis patognomonis lain. Adanya hipoplasia zigoma berdampak pada lebar struktur wajah tengah yang lebih pendek. Hal ini diperkuat oleh studi Posnick et al. Melalui foto CT aksial yang menunjukkan jarak dan panjang arkus zigoma lebih pendek. Derajat deformitas zigoma diklasifikasikan menurut morfologi dan volume. Untuk karakteristik maksila dan mandibula, deformitas mandibula pada pasien sindrom Treacher-Collins sangat bervariasi bahkan dapat mencakup seluruh spektrum hipoplasia mandibula.
Dampak karakteristik retrognasia yang prominen adalah bentuk wajah pasien yang sangat konveks, disertai malformitas bentuk mandibula. Sudut mandibula tidak terbentuk secara signifikan, bahkan dapat tidak tampak sama sekali. Pada organ lain, bagian hidung pasien sering digambarkan seperti berbentuk paruh. Hal ini disebabkan oleh hipoplasia jaringan sekitar yang menghasilkan ketidakseimbangan wajah. Namun, jika dilihat dari studi antropometrik, tidak ditemukan kelainan ukuran ataupun bentuk hidung. Abnormalitas struktur organ lain juga sering ditemukan seperti atresia coana. Celah palato berbentuk komplit ataupun submukosa, tidak terbentuknya kelenjar parotis, malformasi tulang belakang servikal, ataupun penyakit jantung mengental. Namun, kelainan-kelainan tersebut bukan merupakan karakteristik utama dan tidak selalu ditemukan pada pasien. Case report dari Treacher-Collins syndrome. Seorang pasien laki-laki, 40 tahun, dilaporkan ke institut mengeluh kesulitan mengunyah makanan karena kehilangan gigi dan ingin menggantinya dengan gigi tiruan. Pasien telah edentulus sebagian sejak masa kanak-kanak dan mulai menggunakan gigi palsu kemudian. Dia menceritakan sejarah bahwa beberapa giginya erupsi sebagian selama masa kanak-kanak, yang berwarna kuning dan terkelupas dalam waktu singkat. Pada pemeriksaan umum, pasien bertubuh pendek dan berat badan rendah. Temuan ekstraoral mengungkapkan wajah sempit panjang dengan hipoplasia tulang malar bilateral. Kemiringan antimongoloid pada kedua visura palpebra, coloboma palpebra inferior, kelainan telinga luar, tidak adanya pinnae, pola pertumbuhan rambut abnormal, memanjang dari garis rambut ke pipi di daerah temporal, dan hidung menonjol di atas rahang atas hipoplastik. Tetapi tidak ada penurunan signifikan dalam pendengaran maupun retrusi dagu yang terlihat. Tidak ada keterkaitan riwayat keluarga dan pasien menunjukkan perkembangan mental dan bicara yang sesuai dengan usia. Pemeriksaan intraoral mengungkapkan langit-langit tinggi, melengkung, sempit, dan edentulus rahang atas dan rahang bawah alveolar. Lalu pada foto intraoral menunjukkan ridge alveolar, mandibula tajam, dan edentulus. Lalu pada foto ortopantomogram menunjukkan lekukan antegonial yang menonjol, ramus pendek, hipoplasia mandibula, tulang zigomatik, dan sinus maxillaris. Dan tampilan lateral mengungkapkan hipoplasia mandibula. Kesimpulan, Treacher-Collins syndrome merupakan kelainan genetik yang langka. Penegakan diagnosis secara dini dan pengobatan yang tepat akan membantu dalam memperbaiki kekurangan estetika dan fungsional pada pasien dengan sindrom ini. Penatalaksanaan bersifat multidisiplin dan intervensi dini akan membantu memperoleh hasil terapi yang lebih baik. Terima kasih.